Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 10 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Ada penurunan di 1,14% ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index. Belum terlalu banyak perubahan ya, masih di poin 52 di area netral yang mengindikasikan bahwa para Bitcoin antusias tampaknya masih menunggu guys ya untuk kelanjutan berikutnya ya dari perkembangan Bitcoin itu sendiri guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya di sini guys ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya di 2,3%, cukup lumayan guys, dan mempertahankan harganya di 62.800-an dolar ya. Kemudian untuk Ethereum juga ada kenaikan meskipun tipis ya di 1,3%. Kemudian untuk BNB juga naik tipis di 1%, dan untuk Solana cukup lumayan ya di 6,07% ya. Kemudian untuk Toncoin juga ada kenaikan yang lumayan di 8,6%. Kemudian untuk NIR juga ada kenaikan di 8% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya rata-rata memang menghijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Ini cukup bagus. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin dari time frame weekly-nya seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Untuk pola yang terbentuk ya di weekly kemarin ini tampaknya masih bisa mempertahankan tren dari Bitcoin itu sendiri ya, sehingga hari ini ada kenaikan lagi, dan kita doakan aja ya semoga efek dari pola yang terbentuk dari candle weekly kemarin ini bisa valid dan bisa meneruskan tren kenaikannya lagi untuk bisa mencoba retest di harga sekitar 70.000 dolar ya untuk target utamanya guys ya. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Dan yang pertama kita lansir dari harian Decrypt. Di sini diinformasikan ya bahwa untuk difficulty ataupun kesulitan dalam mining Bitcoin ini tampaknya ada penurunan guys, dan inilah alasannya. Nah, di sini untuk penurunan harga Bitcoin ini ditambah dengan berkurangnya imbalan untuk penambangan, berarti lebih sedikit penambang dan jaringan yang kurang kuat ya, setidaknya untuk saat ini. Jadi data dari BTC.com menunjukkan bahwa tingkat untuk difficulty untuk miners Bitcoin ini turun hampir 6% ya, menjadi 83,1 triliun hash kemarin. Dan semakin tinggi tingkat kesulitan penambangan yang diukur melalui energi dan sumber daya yang digunakan para penambang untuk menjaga keamanan jaringan, maka semakin sulit Bitcoin untuk diserang guys. Dan oleh karena itu untuk penurunan tingkat kesulitan bukanlah pertanda baik ya, namun hal ini diharapkan setidaknya dalam jangka pendek saja, kata para ahli ya. Dan Bitcoin pada bulan lalu mengalami peristiwa halving yang cukup fenomenal ya, dan pembaruan ini memotong imbalan para miners menjadi 2 ya, atau setengahnya dari 6,25 Bitcoin untuk setiap blok yang mereka proses menjadi 3,125 Bitcoin guys. Kemudian pendiri dari Blockbridge Consulting yaitu si Nissan Sharma yang merupakan perusahaan sebuah riset ya dan strategi komunikasi yang didedikasikan untuk industri pertambangan Bitcoin mengatakan bahwa inilah yang biasanya terjadi setelah penurunan harga ya. Kemudian Scott Norris sebagai CEO perusahaan pertambangan Optimer juga setuju bahwa ini juga merupakan kejadian yang normal setelah adanya peristiwa halving, dan sebenarnya hal ini sehat-sehat saja untuk jaringan dan para penambang yang memiliki posisi yang baik guys. Jadi intinya untuk penurunan dari difficulty Bitcoin khususnya untuk miningnya ya, ini sebenarnya wajar-wajar saja, dan kalau kita lihat secara historis sebenarnya hal ini sehat ya, tidak menjadi suatu hal yang menakutkan ya, atau bisa dibilang jaringan Bitcoin ini tidak aman. Hal itu tidak ya, jadi masih aman-aman aja. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, diinformasikan di sini untuk Ripple dan juga XRPL ya bergabung dalam aliansi untuk mengembangkan standar pemulihan blockchain guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi aliansi DEREK dibentuk untuk meningkatkan solusi untuk pemulihan blockchain. DEREK Alliance didirikan oleh Ripple, kemudian XRPL atau XRP Labs ya. Kemudian ada Sword Labs, ada Algorand Foundation, dan juga mencakup anggota seperti Hashgraph Association, HBAR Foundation, Acquire, dan Casper Association.
Dan para anggota pendiri ini akan menduduki kursi di Komite Pengawasan Teknis, memandu pengembangan struktur, tata kelola, dan kebijakan inti. Aliansi ini berusaha untuk memudahkan transisi ke teknologi Web3 dengan menciptakan metode open source dan terstandarisasi untuk pemulihan aset digital yang aman. Dengan berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan menghilangkan kerumitan proses pemulihan saat ini, dan aliansi ini berencana untuk membuat pengelolaan aset digital sederhana yang ada di dunia Web 2. Dan inisiatif ini menekankan pada keamanan dan kemudahan akses yang bertujuan untuk menarik basis pengguna yang lebih luas ke teknologi blockchain. Lyman Bird, salah satu pendiri dari Hedera, menyoroti perlunya kolaborasi di seluruh industri untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi hambatan teknis yang terkait dengan manajemen aset digital. Derek Alliance adalah sekelompok individu dan organisasi yang berkomitmen untuk membuat proses pengamanan dan pemulihan aset digital, akun, kata sandi, dan rahasia lainnya sesederhana pengalaman Web2 yang sudah ada. Komunikasi Derek Alliance yang dikirim ke Bitcoin.com News lebih lanjut mencatat ya bahwa aliansi ini tidak hanya mendukung evolusi pemulihan aset digital, tetapi juga mendorong interoperabilitas di berbagai platform blockchain. Derek Alliance mengatakan bahwa upaya ini sangat penting untuk kelanjutan integrasi teknologi blockchain ke dalam aplikasi mainstream dan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset digital tetap kuat dan berpusat pada pengguna, guys. Kemudian lebih lanjut, guys, kalau kita lansir dari harian Crypto Slate, diinformasikan di sini bahwa BlockFi ini akan menutup platform webnya dan beralih ke Coinbase sebagai mitra distribusi. Dan Coinbase juga dapat mendistribusikan dana yang diterima BlockFi dari FTX. Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut yaitu BlockFi mengatakan pada 9 Mei bahwa mereka akan menutup platform webnya pada akhir Mei ini dan mengandalkan Coinbase sebagai mitra distribusi. Perubahan tersebut memastikan ya bahwa BlockFi Interest Account atau BIA, pinjaman retail dan klien pribadi dapat terus mengakses penarikan sebagai bagian dari proses klaim kebangkrutan. Pelanggan yang memenuhi syarat kripto akan dapat mengakses dana dalam bentuk barang jika mereka memiliki akun Coinbase yang terbuka atau disetujui. Dan kondisi ini berlaku untuk pelanggan yang memenuhi syarat kripto yang tidak menarik kripto dari platform web BlockFi pada 28 April atau tidak memverifikasi identitas mereka pada 10 Mei. Pelanggan yang memenuhi syarat kripto yang tidak membuat akun Coinbase atau tidak dapat membuatnya akan menerima dana dalam bentuk tunai. BlockFi menekankan bahwa mereka tidak bermitra dengan perusahaan kripto lain untuk distribusi dan memperingatkan pengguna tentang penipuan dari aktor jahat yang mengklaim sebaliknya, guys. Nah, ini cukup menarik ya, dan ini kabar yang baik khususnya untuk para pengguna dari BlockFi itu sendiri ya. Meskipun BlockFi ini sudah bangkrut, tapi dari pihak BlockFi-nya masih bertanggung jawab ya dan bekerjasama dengan Coinbase ini untuk mendistribusikan asetnya ya kepada para pelanggan yang memenuhi syarat, guys. Ini cukup bagus. Kemudian kalau kita lansir, kemudian untuk berita selanjutnya ya, kita lansir dari Bitcoin Systemi. Di sini diinformasikan bahwa Mastercard, kemudian Visa, Citibank ya, kemudian JP Morgan dan juga raksasa lainnya ini memulai eksperimen, guys, untuk teknologi cryptocurrency, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi para pemimpin industri perbankan di Amerika Serikat berkumpul ya untuk mendiskusikan teknologi yang mendasari mata uang kripto ini. Dan Mastercard ini berkolaborasi dengan beberapa bank terbesar di Amerika Serikat untuk menguji coba teknologi buku besar bersama yang dapat merevolusi penyelesaian aset-aset yang ditokenisasi seperti uang bank komersial, surat utang, dan surat utang kelas investasi. Sistem Proof of Concept Regulated Payment Network yang sedang diuji coba ini akan mensimulasikan transaksi dalam mata uang dolar yang bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas dan sistem, mengurangi kesalahan dan kecurangan, serta membuat proses lebih cepat dan mudah. Saat ini, sekuritas seperti uang bank komersial, uang bank sentral grosir, dan utang investment grade semuanya dikelola dalam sistem yang terpisah, dan pengenalan teknologi buku besar ini dapat mengubah landscape keuangan secara signifikan setelah aset-aset ini diberi token ya dan dijalankan pada buku besar terdistribusi. Mereka dapat diperdagangkan pada sistem yang sama, guys. Uji coba ini dibangun berdasarkan uji coba 12 minggu sebelumnya yang dimulai pada akhir 2022 kemarin ya, dan berfokus pada pembayaran antar bank domestik di Amerika Serikat dan pembayaran lintas batas dalam dolar. Peserta dalam uji coba baru ini termasuk Citigroup Incorporation, ada JP Morgan Chase, kemudian ada US Bank Corp, Wells Fargo, Visa, Swift,
TD Bank dan juga Zions Bancorp. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja guys nanti seperti apa implementasi ya dari teknologi yang akan segera diperkenalkan ini ya, yang merupakan hasil dari kerjasama ini. Dan tampaknya mulai terlihat ya pergerakan ataupun inovasi yang dilakukan oleh perbankan-perbankan besar untuk bisa ya mengintegrasikan teknologi blockchain untuk bisa diterapkan di sistem perbankannya ya, sehingga hal ini bisa mempermudah para usernya ataupun mungkin para nasabahnya ya untuk bisa berinteraksi tidak hanya secara konvensional ya, tapi juga bisa menggunakan teknologi blockchain ataupun Web3. Nah, ini menarik, jadi kita akan tunggu nanti seperti apa implementasinya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan share ya untuk informasi yang lain di Twitter, kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian juga bisa ubek-ubek di situ ya, banyak project yang kita share di situ dan tentu saja berpotensi banget guys untuk bisa JP. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.